Bayangkan, kita sudah berlari sejauh ini, menangis darah, berdiri dari luka demi satu mimpi, Piala Dunia. Tapi tiba-tiba garis finishnya digeser, aturannya diubah. Bukan karena kita salah, tapi karena mereka banting setir di tengah jalan. AFC dalam senyap yang tak elegan tiba-tiba berkata, pertandingan tidak lagi di tempat netral. Sekarang rebutan kandang. Ada apa lagi nih guys? Kacau, negara Timur Tengah akan jadi host atau tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Yap, melalui situs resmi FC telah merubah format kualifikasi Piala Dunia ronde 4 yang semula dimainkan di tempat netral. Kini pertandingan akan digelar di negara tim peringkat 3 dan 4 terbaik ronde 3. Sementara ini, Uni Emirat Arab berada di peringkat pertama dan Irak peringkat kedua dalam memimpin persaingan untuk menjadi tuan rumah ronde 4 yang disusul oleh Oman, Arab Saudi, Qatar, dan juga Indonesia. Wah, menurut kalian gimana nih guys atas peraturan yang diubah di tengah jalan oleh pihak AFC? Nah, regulasi baru ini tentu akan merugikan Indonesia dong. Yang awalnya kalau kita lolos ke round 4, itu peluang terbuka lebar, 50-50. Karena main di tempat netral kan. Kalau sekarang, kalau Arab yang jadi tuan rumahnya, berat. Tapi sekasian-kasiannya Indonesia, lebih kasihan lagi Cina. Serugi-ruginya Indonesia gara-gara AFC ini, lebih rugi lagi Cina. Karena awalnya AFC itu membuka pendaftaran buat negara yang mau jadi host di round 4. Cina mendaftar buat jadi tuan rumah. Diubah aturannya. Kalian bayangkan ya, Cina terancam nggak lolos ke round 4, terus juga nggak jadi tuan rumah, padahal udah daftar. Taruh di mana itu muka? Emang parah sih AFC, nggak konsisten. Sebelumnya, AFC telah menetapkan bahwasanya bakal bermain di tempat netral. Nah, entah kenapa, apa cerita, udah mau jelang di penghujung round 3 ya, yang hanya menyisakan 2 laga lagi, tiba-tiba AFC secara belak-belakan mengatakan akan mengubah proses pemilihan tuan rumahnya. Dan gak tanggung-tanggung nanti tuan rumahnya itu diambil dari peringkat 3 terbaik sebanyak 2 negara. Dan di sini kemungkinan besar akan diambil alih oleh United Emirates Arab atau kita bilang UAE, baru Irak mungkin kandidat kedua, iya kan? Mungkin bisa jadi Qatar jika saja dia itu berhasil mengunci 2 kemenangan di laga terakhir. Atau mungkin juga Arab Saudi, atau mungkin juga Oman. Semua masih bisa terjadi. Dan kenapa bisa aku bilang di awal adalah rugi? Ingat, Indonesia diapit oleh negara-negara Arab. Dan negara-negara Arab, bukan kita maksudnya mendiskreditkan atau kita mau curiga atau kita sentimen, tapi kita punya pengalaman buruk jika mereka sebagai tim tuan rumah. Dan inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa aku bisa bilang gawat, timnas Indonesia dirugikan. Kalau kita mainnya netral, kita main di kandang, tidak di kandang timnas Arab, mau siapapun itu, mau Irak, maupun dia itu Arab Saudi, Oman, Uni Emirat Arab dan sebagainya, besar kemungkinan Indonesia pasti meraih hasil yang positif. Tapi kalau kita udah main di kandang mereka, ya, aku takutnya itu ada faktor X. Kita tahu sama-sama lah faktor X ini. Mulai nanti dari kepemimpinan wasit lah, baru nanti masalah mesin VAR-nya lah. Ketika nanti lawan tim tuan rumah, VAR-nya itu sangat aktif untuk dicek. Tapi giliran lawan pas Indonesia yang mendapatkan tidak aktif itu VAR. Kan? Ini terbukti guys. Kemarin bisa kita lihat waktu melawan Bahrain yang paling menyakitkan. Kita semua tahu, siapa yang kuat lobi, dia yang jadi raja. Yang punya uang, yang punya kuasa, dia yang pegang peluit. Tapi hati-hati, kalau kandangnya di Timur Tengah, jangan buru-buru bahagia. Karena di sana, kadang bola bukan lagi soal 11 lawan 11, tapi soal siapa yang bisa atur wasit sesuka hati. Lawan kita bukan cuma pemain, tapi peluit yang liar, yang kalau kita nyentuh sedikit, langsung disemprit. Tapi mereka main kasar, wasit tutup mata, keadilan di lapangan, raib. Wasit tak lagi penengah, dia justru motor penggerak sang tuan rumah. Masih ingat, jangan pura-pura lupa, Bahrain, tahun lalu, satu malam
yang seharusnya jadi milik kita direnggut oleh wasit bernama Al-Kaf. Waktu diulur, seolah sepak bola bisa dinego seperti harga pasar. Drama guling-guling dimainkan. Mereka teriak kesakitan, padahal tak tersentuh. Kita main bersih, tetap dicurigai. Dan hasil akhirnya bukan kemenangan, tapi dua-dua yang menyakitkan. Kecolongan di menit akhir, seperti ditikam dari belakang. Jadi sekarang AFC bilang rebutan kandang, kami tanya balik. Benarkah ini soal prestasi atau politik yang disulap jadi aturan? Mengapa saat semua sudah siap, tiba-tiba aturan dirubah? Mengapa saat Asia Tenggara mulai menggeliat, tim-tim tua mulai panik dan minta permainan dimiringkan? Indonesia, dengarlah baik-baik. Jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita lupa. Kita pernah dicurangi, kita pernah dijatuhkan, tapi kita juga pernah berdiri meski tak punya siapa-siapa. Ini bukan hanya soal skor, ini soal marwah, soal harga diri, soal kita tunjukkan bahwa meski peluit tak berpihak, semangat Garuda tak akan pernah tunduk. Maka saat ronde keempat dimulai, jangan cuma bawa bola, bawa juga nyali. Jangan cuma bawa strategi, bawa juga sejarah luka. Kalau kita main di kandang mereka, ingat, mata wasit bisa dibeli, tapi semangat bangsa ini tak bisa ditawar. AFC boleh ganti aturan, mereka boleh ubah jalan. Tapi satu yang tak bisa mereka rubah, mimpi kita. Mimpi untuk lolos ke Piala Dunia. Mimpi untuk menunjukkan bahwa Garuda bukan burung hias di peta Asia, tapi predator yang siap mencabik siapa saja